Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafif Silanov. Di sini mau jelasin nih tentang uji chi-square. Nah, aku mau jelasin mulai dari contoh soalnya aja dulu. Pertama, soalnya itu ada suatu survei dilakukan di Kota Depok terhadap bayi yang baru lahir. Dari 200 bayi yang dipilih secara acak, ditemukan 30 bayi BBLR. Dari 30 bayi BBLR tersebut, 20 bayi lahir dari ibu yang anemia. Dari bayi yang lahir normal sebanyak 40 bayi dilahirkan oleh ibu yang anemia. Jika dicurigai anemia dapat menyebabkan BBLR, buktikanlah secara statistik apakah kecurigaan tersebut benar atau tidak. Tuliskanlah hipotesis yang sesuai untuk menjawab kecurigaan tersebut. Lakukanlah perhitungan uji hipotesis tersebut. Dan apa kesimpulan saudara pada alfa 0,05. Nah, pertama kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Untuk hipotesis H0, ibu anemia tidak mempengaruhi bayi BBLR. Sedangkan untuk hipotesis HA, ibu anemia mempengaruhi bayi BBLR. Nah, berikutnya kita membuat tabel sesuai informasi yang kita dapat dari soal tadi ya. Itu bayi BBLR yang lahir dari ibu anemia sebanyak 20 bayi. Kemudian bayi BBLR yang lahir dari ibu normal sebanyak 10 bayi. Dan bayi normal yang lahir dari ibu anemia itu sebanyak 40 bayi. Kemudian bayi yang lahir normal sebanyak 130 bayi lahir dari ibu yang normal. Nah, total bayi BBLR itu ada 30 dan total bayi yang lahir normal itu 170, dan ibu yang anemia ada 60, dan ibu yang normal ataupun tidak anemia ada 140. Berikutnya kita mencari expected datanya. Rumus yang kita pakai itu expected sama dengan total baris dikali total kolom dibagi dengan grand total. Contohnya itu E1 kita ambil yang angka 20 ya. Nah, total baris itu ialah 60 ini yang di ujung sini. Kemudian total kolom ialah yang di bawah. 60 dikali 30 dibagi grand total yang ada di ujung sini. Grand total 60 dikali 30 dibagi 200 itu adalah 9. Kemudian yang E2 nya kita ambil yang 10. Itu total barisnya ada 140 dan total kolomnya ada 30. 140 dikali 30 dibagi grand totalnya 200, hasilnya 21. Untuk expected yang ketiga kita ambil angka 40. Itu total barisnya 60, total kolomnya 170 dibagi dengan grand total 200, hasilnya 51. Kemudian yang terakhir expected yang keempat itu angka 130. Untuk total barisnya itu 140 dan total kolomnya 170 dibagi sama grand total 200, hasilnya 119. Kemudian expected data ini kita taruh ataupun kita masukkan di bawah nilai observe-nya. Nah, yang merah ini 9 yang berwarna merah, 51 yang berwarna merah, dan 21 serta 119 yang berwarna merah ini hasil dari expected data yang kita cari tadi. Setelah nilai observed dan expected diketahui, baru kita mencari nilai chi-square hitungnya. Nah, nilai chi-square hitung itu sigma observed dibagi expected dikuadratkan dibagi dengan nilai expectednya. Contoh, untuk observed dan expected yang pertama, sigma 20 itu observe pertama dikurang expected pertama 9 dikuadratkan dibagi dengan expected 9. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua itu observe 2 10 dikurang expected kedua 21, kemudian dikuadratkan dan dibagi expected yang kedua 21. Kemudian yang ketiga, observe 40 dibagi expected 51 kemudian dikuadratkan dan dibagi expected 51. Terus yang keempat itu observe 130 dikurang
expected 119 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan expected 119. Hasilnya sigma untuk yang pertama tadi itu 13,44 sekian, ditambah yang kedua 5,7619 sekian, ditambah 2,3725 sekian, ditambah 1,0168 sekian. Karena sigma kita jumlahkan semuanya menjadi 22,5957049486. Ini merupakan nilai chi-square hitungnya. Setelah dapat nilai chi-square hitung, kita mencari nilai DF. Rumus DF itu uji kolom min 1 dikali uji baris min 1. Seperti yang kita lihat tadi, kolomnya ada 2 dan barisnya juga ada 2. Artinya DF sama dengan 2 dikurang 1 dikali uji barisnya 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. Nah, kemudian kita melihat DF-nya ini tadi kan hasilnya 1 nih, 1. Terus alfa yang diketahui tadi 0,05. Artinya hasilnya adalah 3,841 nih. 3,841. Nih. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya tadi, nilai x kuadrat chi-square hitungnya 22,5957049486 dan nilai chi-square alfanya 3,841. Kesimpulan yang dapat kita ambil, chi-square hitung itu lebih besar dibanding chi-square alfa. Artinya H0-nya ditolak. Artinya ibu anemia mempengaruhi bayi BBLR. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.